Di saat ini, pabrikan mobil di seluruh dunia sebenarnya sedang sibuk-sibuknya mengejar efisiensi di kendaraannya. Dan semua itu bisa terlihat dengan banyaknya mobil listrik bermunculan di mana-mana. Teknologi hybrid yang makin canggih, bahkan banyak produsen yang sudah berlomba membuat kendaraan yang irit bahan bakar sampai nyaris tidak mengeluarkan emisi. Tapi di balik semua tren yang ada satu tujuan alami dari mobil itu dibuat, yang dari dulunya tidak pernah berubah dan masih diusahakan sampai dengan saat ini. Dan tujuan alami itu adalah siapa mobil produsen massal yang memiliki top speed paling tinggi di dunia. Dan saat membahas soal top speed, pasti nama Bugatti hampir selalu masuk ke daftar teratas, di mana brand asal Perancis ini memang sudah lama dikenal sebagai pembuat hypercar yang bukan cuma mewah, tapi juga tidak masuk akal dalam urusan performa. Mulai dari Bugatti Vento DSi yang bisa mencapai top speed 380 km/jam, lalu Bugatti La Voiture yang bisa mendapatkan top speed di 420 km/jam, sampai dengan Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus yang bisa mencapai 490 km/jam. Dan semua mobil yang pernah dibuat oleh Bugatti itu akan selalu dibuat dengan satu tujuan yang sama, yaitu menembus batas kemampuan mobil modern dengan top speed yang sangat tinggi. Tapi yang menarik di sini adalah walaupun sudah ada banyak mobil produksian Bugatti yang memiliki top speed sangat tinggi sebelumnya, ternyata Bugatti masih belum merasa cukup dengan mobil-mobil tersebut. Yang mana untuk memenuhi top speed yang lebih tinggi lagi, Bugatti akhirnya menciptakan monster baru yang bahkan terasa seperti mobil balap Le Mans dari masa depan yang bernama Bugatti Bolide atau Bolide. Tapi di sini saya bakal ngomongnya Bolide aja ya. Dimana ketika mobil ini pertama kali tertangkap kamera dan uji coba secara langsung ke publik di sirkuit Paul Ricard Prancis pada Oktober tahun 2020, mobil ini memiliki bentuk yang sangat ekstrim. Dengan ground clearance yang sangat rendah, bentuk yang sangat agresif yang bahkan bisa terlihat seperti pesawat jet tanpa sayap, dan mobil ini tidak ada unsur elegan khas Bugatti biasa, semua desainnya dibuat murni demi kecepatan. Dengan desain yang sangat agresif seperti itu, Bugatti bahkan langsung mengklaim mobil ini mampu menyentuh top speed lebih dari 500 km/jam. Dan lebih nggak masuk akal lagi, Bugatti juga mengatakan mobil ini bisa melesat dari 0 sampai 500 km/jam hanya dalam waktu 20,16 detik aja. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa Bugatti membuat mobil semonster ini? Apa rahasia di balik top speed yang sangat cepat dan sangat tinggi tersebut? Jadi saat pertama kali masyarakat dunia melihat Bugatti Bolide pada saat diperkenalkan pada tahun 2020, banyak orang yang langsung mengira mobil ini hanyalah mobil konsep biasa, karena bentuknya yang terlalu agresif untuk dianggap realistis. Bahkan sebagian orang menganggap mobil ini cuma sekedar show off teknologi tanpa kemungkinan benar-benar bisa dipakai di kehidupan nyata. Tapi ternyata Bugatti sangat serius dengan mobil Bolide-nya ini, yang mana dari awal mobil ini dibuat dan dirakit, Bolide bukan dibuat untuk jalan raya seperti mobil Bugatti yang sebelumnya, melainkan mobil ini memang diciptakan khusus untuk sirkuit. Dan karena itulah Bugatti bisa membebaskan diri dari banyak aturan mobil jalanan seperti kenyamanan kabin, peredam suara, sistem hiburan, sampai dengan regulasi emisi yang ketat. Dan semua fokus mereka terhadap mobil Bolide ini hanya satu, yaitu menciptakan mobil tercepat dan paling ekstrim yang pernah dibuat Bugatti. Dan untuk merealisasikannya, harapan Bugatti di mobil ini langkah pertama yang dilakukan Bugatti untuk mendapatkan akselerasi cepat dan top speed sangat tinggi ada pada bagian mesin yang dioptimalkan, dimana walaupun Bugatti tetap menggunakan mesin legendaris mereka yaitu mesin 8 liter W16 quad turbo yang sebelumnya digunakan pada keluarga Chiron, dan Bugatti memilih mesin ini karena mesin W16 quad turbo memang sudah terkenal sebagai salah satu mesin paling brutal yang pernah dipasang di mobil produksi massal. Namun walaupun menggunakan mesin yang sama, pada Bolide mesin itu tidak dibiarkan dalam kondisi standar, karena Bugatti memodifikasinya secara radikal demi mendapatkan tenaga yang jauh lebih buas dibandingkan Chiron biasa. Dimana jika Chiron standar menghasilkan sekitar 1500 horsepower, maka pada Bolide tenaga mesinnya melonjak sampai dengan 1825 horsepower atau sekitar 1850 PS dengan torsi mencapai 1850 Nm. Dan rahasia utama angka lonjakan horsepower itu ada pada desain ulang sistem turbocharger yang ada di mesin W16 quad turbo, dimana biasanya pada Chiron turbo akan bekerja secara bertahap demi menjaga kenyamanan dan respon tenaga di RPM bawah. Tapi pada Bolide, sistem itu dibuat jauh lebih agresif dengan keempat turbocharger dibuat mampu bekerja penuh pada RPM tinggi untuk menghasilkan boost pressure yang jauh lebih besar. Dan turbo dengan boost tinggi itu juga dipadukan dengan penggunaan bahan bakar balap oktan tinggi yaitu racing fuel dengan oktan 110. Hasilnya, mobil Bugatti Bolide ini bisa memiliki power to weight ratio yang bahkan mendekati mobil Formula One yaitu di 0,91 kg per PS. Lalu yang membuat mesin ini semakin luar biasa adalah fakta kalau konfigurasi W16 sendiri sebenarnya sangat kompleks. Dimana karena mesin W16 memiliki 16 silinder yang disusun dalam bentuk huruf W, mesin seperti ini dinilai sangat sulit didinginkan, sangat berat dan sangat rumit untuk dibuat stabil di RPM tinggi. Tapi Bugatti justru berhasil membuatnya tetap sanggup bertahan pada tenaga hampir 1900 horsepower. Bahkan untuk menopang tenaga sebesar itu, mounting mesin pada Bolide juga dikatakan 3 kali lebih kuat dibandingkan Chiron demi menahan tekanan dan getaran ekstrim dari mesin tersebut.
Tapi semua tenaga sebesar itu tidak akan berguna jika mobilnya terlalu berat, dan untuk mengatasi hal tersebut, Bugatti melakukan diet ekstrim terhadap bolide ini untuk bisa memaksimalkan potensi mesin yang sudah ada. Yang mana Bugatti sebenarnya sudah sadar tentang permasalahan terbesar hypercar modern sebenarnya bukan kekurangan tenaga, melainkan bobot. Dan contoh nyata tentang permasalahan bobot ini terdapat pada Bugatti Chiron miliknya, di mana walaupun mobil Chiron memang sangat cepat dan memiliki top speed lebih dari 400 km per jam, tapi berat mobil ini bisa mendekati 2 ton karena dipenuhi fitur kemewahan di dalamnya, seperti jok elektrik, audio premium, AC mewah, peredam suara, dan berbagai sistem kenyamanan lainnya. Dan untuk mengakali bobot bolide, karena mobil ini hanya diharuskan untuk track only, jadinya Bugatti benar-benar memperlakukan mobil ini seperti mobil balap Le Mans. Karena untuk bagian sasisnya aja, mereka menciptakan sasis monokok serat karbon baru yang dibuat dengan standar keselamatan setingkat mobil LMP1. Dan struktur karbonnya juga dibuat sangat ringan, namun tetap mampu menahan tekanan aerodinamika ekstrim saat mobil melaju di atas 400 km per jam. Selain dari itu, Bugatti juga menggunakan teknologi additive manufacturing atau cetak 3D titanium, di mana dengan teknologi ini, komponen-komponen tertentu pada bolide bisa dibuat menggunakan paduan titanium aerospace yang dicetak secara 3D, yang membuat bentuk part dari 3D titanium bisa memiliki rongga yang menyerupai struktur tulang burung. Dan semua rongga itu dibuat dengan tujuan supaya material yang digunakan bisa sangat sedikit mungkin tapi tetap memiliki kekuatan maksimum. Dengan teknologi dan desain yang ada, hasilnya beberapa komponen suspensi dan bracket bisa terlihat sangat tipis, tapi masih mampu menahan tekanan besar saat mobil menikung dengan gaya G tinggi. Lalu beberapa baut dan komponen penghubung pada mobil ini juga sudah banyak yang menggunakan titanium untuk memangkas bobot beberapa gram di tiap bagian. Dan akhirnya semua usaha pengurangan bobot itu membuat bobot bolide hanya berada di sekitar 1240 kg aja. Dan jika dipadukan dengan tenaga mesin yang berada di 1825 horsepower, Bugatti bolide ini seperti sebuah mobil city car, tapi dengan tenaga buas yang tidak masuk akal pada area dalam mesinnya. Dan dengan hasil yang ada, Bugatti bahkan menyebut mobil ini sebagai eksperimen engineering paling ekstrim yang pernah mereka buat. Tapi perjalanan Bugatti bolide nggak sampai di titik ini aja, karena ketika mobil sudah memiliki tenaga besar dan bobot ringan, mobil itu masih belum cukup untuk mencapai kecepatan 500 km per jam. Karena pada kecepatan seperti itu, musuh terbesar bukan lagi mesin ataupun bobot mobil, melainkan angin yang menghambat mobil. Yang mana menurut hukum fisika, jika sebuah mobil melaju di atas 400 km per jam, otomatis hambatan angin meningkat secara eksponensial, yang ngebuat semakin cepat mobil melaju, semakin besar tenaga yang dibutuhkan hanya untuk membelah udara. Dan lebih berbahayanya lagi, angin ini juga bisa membuat mobil kehilangan stabilitas selalu terbang akibat lift aerodinamis. Dengan permasalahan yang ada, akhirnya Bugatti mendesain mobil ini dengan bentuk yang sangat ekstrim, di mana mobil ini hanya memiliki tinggi sekitar 995 mm, yang membuat posisi yang sangat rendah ini bisa membantu mengurangi hambatan udara menjadi lebih kecil pada bagian ground clearance-nya. Lalu selain dari desain rendah, Bugatti juga menambahkan fitur unik di bagian air scoop atapnya dengan nama Dimple Air Scoop, yang mana di sistem Dimple Air Scoop ini, permukaan scoop ini bisa berubah bentuk ketika mobil melaju sangat cepat, dengan munculnya pola seperti langsung pipit pola golf di bagian atas, yang membuat Dimple Air Scoop ini mampu mengurangi drag sampai dengan 10% dan lift sebesar 17%. Selain itu, mobil ini juga memiliki sayap belakang raksasa dan splitter depan besar yang menghasilkan downforce sangat tinggi, dan menurut berbagai simulasi bolide mampu menghasilkan downforce lebih dari 1800 kg saat kecepatan tinggi, yang artinya pada kecepatan di atas 400 km per jam, gaya tekan ke bawah mobil ini bahkan lebih besar dari bobot mobil itu sendiri. Dan semua itu dianggap penting supaya ban tetap menempel di permukaan sirkuit ketika mobil melaju mendekati 500 km per jam. Dan setelah semua kombinasi teknologi itu disatukan, Bugatti akhirnya melakukan simulasi performa menggunakan superkomputer mereka sebelum merilis mobil ini. Dan hasilnya Bugatti mengklaim kalau mobil ini bisa memiliki akselerasi 0 sampai dengan 100 km per jam hanya dalam waktu 2,7 detik aja. Lalu ke 200 km per jam dalam waktu 4,36 detik, lalu ke 300 km per jam hanya dalam waktu 7,37 detik, kemudian ke 400 km per jam di 12,08 detik, dan terakhir di kecepatan 500 km per jam hanya dalam waktu 20,16 detik aja. Dengan hasil yang ada, Bugatti juga mengklaim mobil ini bisa mencatat simulasi lap Nürburgring dalam waktu 5 menit 23 detik. Dan kalau angka itu benar-benar tercapai di dunia nyata, otomatis bolide akan menjadi salah satu mobil tercepat yang pernah mengelilingi Nürburgring. Dan selain Nürburgring, Bugatti juga pernah melakukan simulasi di trek balap Le Mans dan mendapatkan estimasi lap time sekitar 3 menit 7 detik. Lalu semua klaim dari Bugatti bolide ini pernah diuji coba langsung oleh YouTuber dengan channel CarWow di sirkuit Spa-Francorchamps. Yang mana walaupun dalam uji coba tersebut Bugatti bolide ini belum bisa menyentuh angka di kecepatan 500 km per jam karena permasalahan trek yang kurang panjang dan menanjang, tapi dalam sesi pengujian tersebut bolide mampu melesat sampai dengan 340 km per jam ketika melewati tanjakan Eau Rouge.
Dan di presentasi Carwow yang ada di mobil, juga mengatakan kalau akselerasi mobil ini terasa tidak manusiawi karena dorongan tenaganya masih terus brutal dan ingin terus naik. Bahkan ketika speedometer sudah melewati 300 km per jam. Dan pada akhirnya Bugatti Bolide bisa dikatakan bukanlah mobil yang dibuat untuk kebutuhan manusia normal. Karena mobil ini bisa dikatakan terasa seperti proyek ambisi gila para engineer yang ingin membuktikan satu hal, yaitu batas kecepatan selalu bisa didorong lebih jauh. Dan yang membuat Bolide terasa menyeramkan bukan cuma soal angka top speed yang diklaim bisa mencapai 500 km per jam, melainkan fakta kalau mobil ini benar-benar nyata dibuat dan dipasarkan oleh Bugatti, yang membuat semua orang yang melihat mobil ini ketika berada di dalam trek balap juga bisa merasakan sensasi raungan dari suara W16 yang terdengar seperti jet tempur ketika berada di RPM tinggi. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.